Saya akan melaporkan hasil laporan baca saya tentang kebudayaan Islam bercorak Jawa, adaptasi Islam dalam kebudayaan Jawa. Agama Islam diturunkan guna menjadi petunjuk bagi manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh sekalian alam. Fungsi tersebut mengandaikan pentingnya misi penyebarluasan Islam sehingga umat Islam memiliki kewajiban menyebarluaskan misi di masyarakat untuk mencapai kebaikan universal dan terciptanya tatanan hidup masyarakat yang berbudaya dan berperadaban. Artinya bagaimana nilai-nilai luhur agama itu termanifestasi dalam realitas kehidupan. Apa yang menjadi persoalan adalah bagaimana ajaran agama dapat bergumul dengan budaya lokal dan ditafsirkannya sesuai bahasa dan tradisi lokal. Dalam perspektif antropologi budaya, setiap manusia dan masyarakat tidak dapat menghindarkan diri dari upaya menafsirkan objek yang disandarkan pada kondisi historis yang mempengaruhinya. Dalam kesejarahan Islam, agama ini menyebar dengan mendapat banyak tantangan-tantangan yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya, disebabkan perbedaan kultur masyarakat yang berbeda. Tantangan-tantangan tidak harus ditanggapi secara konfrontatif, tetapi dapat mengambil jalan aktif kompromis. Di Jawa, tantangan-tantangan muncul dari tradisi mistik Jawa dan budaya Jawa Hindu. Namun demikian, atas kepekaan intelektual dan kultural para wali, Islam dihadirkan di Jawa dengan wajah yang santun, adaptif dan tidak konfrontatif dengan budaya kejawen asli maupun Jawa Hindu. Kecakapan kultural masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang sangat toleran dengan budaya asing yang masuk ke wilayah kebudayaan Jawa. Wong Jawa memiliki kecakapan kultural dalam beradaptasi dengan berbagai bentuk budaya asing, termasuk salah satunya adalah Islam. Hal ini terjadi karena sikap mental masyarakat Jawa berbasis pada moralitas harmonisasi kehidupan. Secara garis besar, kebudayaan Jawa dapat dipilahkan dalam 3 kategori identitas, yaitu kebudayaan pesisiran di sepanjang Pantura, kebudayaan Banyumasan, Kedu Magelang dan Banyumas atau Dulang Mas, dan kebudayaan Nagari Agung atau kebudayaan keraton, yang meliputi eks-Kresidenan Surakarta, Yogyakarta, Madiun, Kediri, dan Malang. Kebudayaan Nagari Agung inilah yang sering disebut sebagai kejawen. Dengan demikian, budaya kejawen sebenarnya subkultur dari kebudayaan masyarakat Jawa, Wong Jawa di tanah Jawa. Islam kejawen adalah agama Islam yang telah beradaptasi dengan kultur dan tradisi Nagari Agung yang kemudian dapat menciptakan sebuah identitas penggabungan antara budaya Jawa dengan Islam menjadi religiusitas Islam dengan warna Jawa. Budaya Islam kejawen merupakan bentuk sinkretisme firman suci dengan kultur lokal sehingga Islam kejawen merupakan salah satu bentuk fenomena keberagaman yang syarat dengan muatan-muatan tradisi religius yang bercorak sufistik mistis. Islam kejawen terlahir dari dialektika kesejarahan antara ajaran Islam yang universal dengan kebudayaan Jawa yang inklusif, menerima tradisi dan kebudayaan asing. Warna mistik Islam dalam kultur Islam kejawen begitu kental dalam fenomena keberagaman masyarakat Jawa. Ini tidak bisa dilepaskan dari peranan para wali Songo era Demak dan sesudahnya dalam menyebarkan dakwah Islam secara kultural. Tantangan yang dihadapi Wali Songo adalah sistem hierarkis dalam peranata sosial kemasyarakatan dan budaya mistik kejawen. Untuk menghadapi tantangan tersebut, tepatlah jika Wali Songo menggunakan metode ini. Dampaknya masyarakat Jawa tidak merasa kaget karena para wali menghargai budaya yang berkembang dan melakukan dakwah dengan cara yang sangat halus. Oleh karena itu, maka terjadilah sinkretisme pemikiran sehingga menjadi cara keberagaman yang unik dan kompromis. Nuansa tasawuf sejak saat inilah budaya Islam di Jawa yang lebih dikenal dengan mistisisme Islam Jawa yang syarat dengan muatan sufistik mulai berkembang pesat. Buku-buku serat Jawa kuno dengan bahasa Kawi dan Sanskerta, kitab-kitab berbahasa Melayu dengan tulisan Arab Melayu, serta kitab-kitab tasawuf dalam bahasa Arab dari Timur Tengah mulai diubah dalam bahasa Jawa dengan diadakan adaptasi seperlunya terhadap alam pikiran Jawa tanpa kehilangan substansinya. Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang religius dan penuh simbol. Religiusitas tampak dalam perilaku dan adat istiadat yang ada pada masyarakat Jawa. Berbagai ajaran perasaan moral sering dinyatakan dalam bentuk simbol-simbol. Setelah masuknya Islam, tradisi Jawa pun masih eksis karena para dai awal menjaga eksistensi tradisi Jawa dan simbol-simbol yang dimilikinya sebagai media sekaligus metodologi dalam penyampaian pesan moral Islam. Maka tidak heran kalau pesan moral Islam awal juga menggunakan bahasa simbolik seperti tembang, seni, dan berbagai tradisi lokal atau upacara adat. Budaya Jawa yang pada mulanya bercorak animistik dan hinduistik mulai berubah warna sejak zaman Kewalen
atau kewalian zaman wali. Kendati terjadi perubahan corak dan muatan, namun substansi, mistisisme, dan etika Jawa tetap eksis pada zaman kewalen. Bahkan para wali tidak bersikap konfrontatif terhadap budaya lokal yang ada. Sikap adaptif dan kompromis para wali dan dai di era Kesultanan Demak ini merupakan cikal bakal yang sekaligus menjadi corak khas Islam Jawa. Dalam kitab Widyatama juga terdapat ajaran-ajaran sufisme yang telah dikombinasikan dengan ruang lingkup budaya Jawa. Di antara indikasi itu adalah inti ajaran yang ditekankan dalam serat ini, yaitu ajaran penyembahan atau ritual 4 tingkat sembah catur. Istilah sembah catur ini pada dasarnya berasal dari ajaran tasawuf Islam klasik era kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, di mana penekanan terhadap tingkatan ilmu yaitu syariat atau ritual badani, lahiriah, fikih, tarigat, ritual batiniyah, perjalanan mistis, hakikat, intisari kosmos, realitas hakiki, kenyataan tentang kebenaran, dan makhrifat, pengenalan langsung tanpa perantara. Begitu penting bagi para penempuh laku spiritual nampak bahwa Mangkuwenegoro IV membungkus tasawuf dalam konteks kultur Jawa. Dengan demikian, baik kalangan santri, priyayi, dan abangan di Jawa masih memiliki pandangan kosmologi yang sama, walaupun gelombang keberagaman Puritan juga menjadi fenomena tersendiri dalam keberagaman kultural Islam di Jawa dewasa ini. Di dalam Islam terdapat ajaran universal yang mutlak dan nilai-nilai religius yang adaptif yang dapat dikomprimikan dengan budaya lokal dan kondisi sosiohistoris masyarakat tanpa harus kehilangan substansi keislamannya. Proses islamisasi masyarakat yang dilakukan oleh sebagian umat Islam di Jawa tidak perlu meminggirkan pribumisasi Islam yang dilakukan sebagian Muslim Jawa. Islam kejawen adalah salah satu bentuk dari proses panjang pribumisasi Islam. Keberadaan Islam kejawen dalam kerangka sosiologis tidak perlu dipertentangkan karena merupakan budaya religius Jawa Islam. Begitu juga dalam perspektif teologis. Islam kejawen harus dihargai keberadaannya karena merupakan hasil olah rasa dan olah pikir istihad para ulama dan teologi Jawa dalam memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai religi dalam kultur lokal. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam kejawen bukanlah aliran keagamaan dalam Islam, namun hanya merupakan produk adaptasi Islam dalam kultur masyarakat Jawa. Hal ini memungkinkan karena nilai-nilai Islam sendiri bersifat universal sehingga inklusif untuk diadaptasikan dalam berbagai kultur masyarakat.